Pernah nggak kamu merasa lelah, tapi bukan di tubuhmu, melainkan di hatimu sendiri? Kamu tetap tersenyum, tetap menjalani hari, tetap terlihat kuat di depan semua orang. Namun saat sendiri, ada rasa kosong yang pelan-pelan muncul. Sulit dijelaskan, tapi nyata terasa. Kamu tidak tahu sejak kapan semuanya berubah. Kapan semangat itu memudar, kapan hati itu mulai lelah. Dan yang paling menyakitkan, kamu bahkan tidak sadar bahwa dirimu sudah terlalu lama memendam semuanya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar memahami diri, menenangkan hati, dan menemukan makna di balik setiap perjalanan hidup. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi juga saling menguatkan dalam diam. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Pagi itu datang seperti biasa. Alarm berbunyi dan kamu membuka mata tanpa benar-benar merasa siap. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang membuatmu bersemangat. Kamu duduk di tepi tempat tidur, diam sejenak, mencoba mengumpulkan tenaga yang rasanya belum terkumpul sepenuhnya. Kamu menjalani rutinitas seperti biasa. Mandi, berpakaian, melihat ponsel. Semuanya berjalan otomatis. Di cermin, kamu melihat dirimu sendiri, tapi ada perasaan asing yang sulit dijelaskan. Kamu mencoba tersenyum, tapi terasa hambar. Hari mulai berjalan. Kamu melakukan aktivitas seperti biasa, berbicara dengan orang lain, menyelesaikan tugas, menjalani tanggung jawab. Dari luar, semuanya terlihat normal, tidak ada yang mencurigakan. Namun di dalam, kamu merasa kosong. Hal-hal kecil yang dulu terasa menyenangkan, kini terasa biasa saja. Tawa terasa ringan, tapi cepat hilang. Kamu seperti hadir, tapi tidak benar-benar ada. Dan di tengah hari yang terlihat biasa itu, ada satu hal yang mulai kamu sadari. Bahwa mungkin hatimu sedang tidak baik-baik saja, meskipun tidak ada alasan yang jelas. Di hadapan orang lain, kamu tetap tersenyum. Sapaanmu hangat, tawamu terdengar ringan, dan semua terlihat berjalan normal. Tidak ada yang menyadari bahwa senyum itu bukan sepenuhnya berasal dari hatimu. Itu lebih seperti kebiasaan, atau mungkin perlindungan. Setiap kali seseorang bercanda, kamu ikut tertawa. Saat ditanya kabar, kamu menjawab singkat, baik-baik saja. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi menyimpan banyak hal yang tidak kamu ceritakan. Bukan karena kamu ingin berbohong, tapi karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskan perasaanmu. Kamu takut dianggap berlebihan, takut jadi beban, takut tidak dimengerti. Jadi kamu memilih tetap terlihat kuat, tetap terlihat baik-baik saja. Namun, saat sendiri, senyum itu perlahan hilang. Wajahmu kembali datar, dan hatimu terasa berat. Di momen itulah kamu sadar bahwa selama ini kamu lebih sering berpura-pura bahagia daripada benar-benar merasakannya. Ada hari-hari ketika kamu merasa sangat lelah, padahal tidak melakukan banyak hal. Tubuhmu tidak benar-benar capek, tapi hatimu terasa berat. Bangun pagi pun terasa sulit, bukan karena kurang tidur, tapi karena tidak ada dorongan kuat untuk memulai hari. Kamu menjalani aktivitas seperti biasa, tapi semuanya terasa lebih lambat. Hal-hal kecil yang dulu mudah, kini terasa menguras tenaga. Fokusmu mudah hilang, dan pikiranmu cepat lelah. Kamu mulai bertanya, kenapa aku merasa seperti ini? Tapi tidak ada jawaban yang jelas. Tidak ada masalah besar, tidak ada kejadian khusus. Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi kamu tidak merasa baik-baik saja.
Saat mencoba istirahat, rasa lelah itu tetap ada. Seolah bukan tubuhmu yang butuh jeda, tapi sesuatu yang lebih dalam. Disitulah kamu mulai sadar. Mungkin selama ini kamu terlalu lama menahan banyak hal sendiri, sampai akhirnya hatimu benar-benar kelelahan. Saat siang ramai, kamu masih bisa mengalihkan diri. Tapi begitu ada jeda, pikiranmu langsung berlari kemana-mana. Hal kecil terasa besar, hal yang belum terjadi sudah kamu khawatirkan. Kamu mencoba fokus, tapi selalu ada suara di kepala yang mengganggu. Di malam hari, saat seharusnya tubuh beristirahat, justru pikiranmu semakin aktif. Kamu mengingat kejadian lama, memikirkan hal-hal yang belum pasti, bahkan menyusun skenario yang belum tentu terjadi. Semuanya terasa penuh, tapi tidak jelas arahnya. Kamu ingin berhenti berpikir, tapi tidak tahu caranya. Semakin kamu mencoba menenangkan diri, semakin ramai isi kepala itu. Seolah pikiranmu tidak pernah benar-benar diberi waktu untuk istirahat. Dan perlahan, kamu mulai menyadari bahwa bukan hanya hatimu yang lelah, tapi juga pikiranmu yang sudah terlalu lama bekerja tanpa henti. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya ingin kamu katakan, perasaan yang ingin kamu ungkapkan, cerita yang ingin kamu bagi, dan beban yang ingin kamu lepaskan. Tapi setiap kali kesempatan itu datang, kamu justru memilih diam, bukan karena tidak ada yang bisa mendengar, tapi karena kamu merasa tidak semua orang bisa memahami. Kamu takut jika kata-katamu disalahartikan, takut jika perasaanmu dianggap berlebihan. Akhirnya, kamu menyimpannya sendiri, lagi dan lagi. Setiap kejadian kecil yang menyakitkan, setiap kekecewaan yang kamu rasakan, semuanya kamu kumpulkan tanpa pernah benar-benar kamu keluarkan. Dari luar, kamu terlihat tenang, tapi di dalam, semuanya menumpuk perlahan. Dan tanpa kamu sadari, beban itu semakin berat. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena terlalu banyak yang kamu simpan sendirian. Hingga akhirnya, hatimu terasa penuh, tapi tidak pernah benar-benar lega. Di balik semua diam yang kamu pilih, ada satu alasan yang sering kamu sembunyikan. Kamu takut jadi beban bagi orang lain. Kamu terbiasa memikirkan perasaan orang lain lebih dulu, sampai lupa bahwa kamu juga punya perasaan yang perlu diperhatikan. Saat ingin bercerita, kamu ragu. Kamu berpikir, nanti kalau aku cerita, mereka malah ikut terbebani. Akhirnya kamu urungkan niat itu. Kamu simpan lagi semuanya, seolah perasaanmu tidak sepenting itu untuk dibagikan. Kamu memilih mendengarkan daripada didengarkan. Kamu lebih sering menguatkan orang lain, tapi jarang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Lama-lama, kamu terbiasa menahan dan menganggap itu hal yang wajar. Padahal, jauh di dalam, kamu juga ingin dimengerti, ingin didengar tanpa dihakimi, ingin merasa bahwa kehadiranmu bukanlah beban, tapi bagian dari hubungan yang saling menguatkan. Namun, untuk mengakuinya, kamu masih belum berani. Dulu, ada hal-hal kecil yang bisa membuatmu bersemangat. Aktivitas sederhana terasa menyenangkan. Rencana-rencana kecil terasa berarti. Kamu punya sesuatu yang ditunggu setiap hari. Sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Namun perlahan semua itu berubah. Hal-hal yang dulu kamu sukai kini terasa biasa saja. Tidak ada lagi rasa antusias yang sama. Bahkan ketika kamu mencoba melakukannya lagi, rasanya tetap berbeda, seperti ada bagian yang hilang. Kamu mulai menjalani hari tanpa tujuan yang jelas. Bukan berarti kamu tidak punya arah, tapi semangat itu seolah memudar. Apa yang dulu terasa penting, kini terasa datar. Kamu mencoba mencari kembali rasa itu, mengingat apa yang dulu membuatmu bahagia. Tapi semakin dicari, semakin terasa jauh. Dan disitulah kamu mulai sadar bahwa bukan dunianya yang berubah, tapi perasaanmu yang perlahan kehilangan warna. Hari-harimu mulai terasa seperti berjalan sendiri, tanpa benar-benar kamu sadari. Kamu bangun, bersiap, menjalani aktivitas, lalu kembali beristirahat.
Semuanya terjadi seperti pola yang berulang. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar terasa hidup. Kamu melakukan semuanya karena sudah terbiasa. Tubuhmu bergerak, mulutmu berbicara, tapi hatimu seperti tertinggal di belakang. Ada jarak antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan. Kadang kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa aku benar-benar menjalani hidup ini? Tapi pertanyaan itu cepat hilang, tertutup oleh rutinitas yang terus berjalan. Kamu tidak benar-benar menikmati, tapi juga tidak benar-benar berhenti. Kamu ada, tapi seperti hanya menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, semakin lama kamu hidup seperti ini, semakin sulit untuk kembali merasakan semuanya dengan utuh. Kamu berada di tengah banyak orang, teman, keluarga, atau rekan kerja. Suasana ramai, suara tawa terdengar di mana-mana. Percakapan saling bersahutan. Dari luar, semuanya terlihat hangat dan hidup. Kamu pun ada di sana, ikut tersenyum, ikut mengangguk, seolah menjadi bagian dari kebersamaan itu. Namun, entah kenapa, di dalam hatimu terasa sepi. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang kamu rasakan. Kamu hadir secara fisik, tapi secara emosional terasa jauh. Seolah ada jarak yang tidak terlihat antara dirimu dan dunia di sekitarmu. Kamu mencoba terlibat, mencoba menikmati momen, tapi rasanya sulit. Percakapan terasa lewat begitu saja. Tawa terasa cepat hilang. Dan di tengah keramaian itu, kamu justru merasa sendirian. Perasaan itu membuatmu bingung, karena kamu tahu, kamu tidak sendiri. Tapi mengapa rasanya seperti tidak ada siapa-siapa? Dan disitulah, kamu mulai menyadari bahwa kesepian tidak selalu tentang sepi, tapi tentang tidak merasa terhubung. Tanpa kamu sadari, kamu mulai sering membandingkan hidupmu dengan orang lain. Saat melihat media sosial, kamu melihat pencapaian, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain yang tampak begitu sempurna. Mereka terlihat produktif, bahagia, dan penuh arah. Sementara kamu merasa diam di tempat. Kamu mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi keraguan pada diri sendiri. Apa kamu kurang berusaha, kurang mampu, atau memang tidak cukup baik? Padahal, kamu tahu dalam hati bahwa apa yang terlihat belum tentu sepenuhnya nyata. Tapi tetap saja, perasaan itu sulit dihindari. Kamu mulai mengecilkan dirimu sendiri, merasa tertinggal, bahkan merasa gagal. Perbandingan itu pelan-pelan menggerogoti rasa percaya dirimu. Bukan karena kamu tidak punya nilai, tapi karena kamu terlalu fokus melihat kehidupan orang lain, sampai lupa menghargai perjalananmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menjauh dari dirimu sendiri. Tidak semua luka bisa dilihat dengan mata. Ada luka yang tersembunyi rapi di balik senyum. Di balik kata, aku baik-baik saja. Dan di balik rutinitas yang terus berjalan. Luka itu tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di kulit, tapi terasa jelas di dalam hati. Mungkin itu datang dari kata-kata yang pernah menyakitimu, harapan yang tidak terpenuhi, atau kekecewaan yang kamu simpan sendiri. Hal-hal kecil yang dulu kamu anggap sepele, ternyata perlahan menumpuk menjadi beban yang berat. Karena tidak terlihat, seringkali luka itu tidak dianggap penting, bahkan oleh dirimu sendiri. Kamu mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semuanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, luka itu tetap ada. Diam-diam memengaruhi cara kamu berpikir dan merasakan. Dan tanpa kamu sadari, luka yang tidak pernah disembuhkan itu terus tumbuh. Bukan untuk menyakitimu, tapi karena ia menunggu untuk akhirnya diperhatikan. Selama ini, kamu terbiasa menjadi orang yang kuat. Orang yang bisa diandalkan,
yang tidak mudah mengeluh, yang selalu terlihat mampu menghadapi apapun. Orang lain melihatmu sebagai sosok yang tegar, dan tanpa sadar, kamu mulai percaya bahwa kamu memang harus selalu seperti itu. Setiap kali merasa lelah, kamu menahannya. Setiap kali ingin mengeluh, kamu mengurungkannya. Kamu berkata pada diri sendiri, masih banyak orang yang lebih berat masalahnya. Dan kalimat itu membuatmu merasa tidak pantas untuk merasa lemah. Kamu terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa banyak bicara. Karena kamu takut, jika kamu mulai membuka diri, orang lain akan melihatmu berbeda, tidak sekuat yang mereka kira. Namun semakin lama, beban itu semakin berat. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak pernah memberi dirimu ruang untuk beristirahat. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti harus menahan semuanya sendirian. Saat malam tiba dan semua mulai tenang, justru disitulah pikiranmu terasa paling ramai. Lampu sudah redup, tubuhmu sudah berbaring, tapi kepalamu masih berjalan kemana-mana. Hal-hal yang siang tadi sempat kamu abaikan, kini datang satu persatu. Kamu mengingat percakapan, kejadian kecil, bahkan hal-hal yang sudah lama berlalu. Kamu memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi, menebak-nebak masa depan, dan tanpa sadar, membuat dirimu sendiri semakin gelisah. Waktu terus berjalan, tapi kantuk tidak kunjung datang. Kamu mencoba memejamkan mata, tapi pikiran itu seperti tidak mau berhenti. Semakin kamu berusaha mengabaikannya, semakin kuat ia kembali. Di tengah sunyi malam, kamu merasa sendirian dengan isi kepalamu sendiri. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain menunggu sampai akhirnya lelah itu mengalahkan pikiranmu. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang selama ini kamu simpan. Hingga bahkan saat tubuhmu ingin istirahat, pikiranmu belum siap untuk diam. Di satu titik, kamu mulai merasa seperti berjalan, tapi tidak tahu kemana. Kamu tetap menjalani hari, tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi di dalam ada pertanyaan yang terus muncul. Sebenarnya aku sedang menuju kemana ya? Dulu, mungkin kamu punya tujuan yang jelas. Kamu tahu apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dikejar. Tapi sekarang, semuanya terasa kabur. Bukan karena kamu tidak punya mimpi, tapi karena kamu kehilangan rasa terhubung dengan mimpi itu sendiri. Kamu mulai meragukan langkahmu. Apakah ini jalan yang tepat? Apakah semua yang kamu lakukan selama ini benar-benar membawa kamu ke arah yang kamu inginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu punya jawaban, tapi cukup untuk membuatmu merasa ragu. Dan ketika arah terasa tidak jelas, setiap langkah jadi terasa berat. Kamu tetap berjalan, tapi tanpa keyakinan. Disitulah kamu mulai menyadari bahwa kehilangan arah bukan berarti kamu tidak bergerak, tapi karena kamu terlalu lama berjalan tanpa benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Perlahan, semua perasaan yang kamu rasakan mulai mengarah pada satu hal, menyalahkan diri sendiri. Kamu mulai berpikir bahwa mungkin semua ini terjadi karena kamu kurang berusaha, kurang bersyukur, atau tidak cukup kuat menghadapi hidup. Setiap kesalahan kecil terasa besar. Setiap kegagalan terasa seperti bukti bahwa kamu tidak mampu. Bahkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu, tetap kamu tarik menjadi tanggung jawabmu sendiri. Kamu mengulang-ulang kejadian di masa lalu, berpikir, seandainya waktu itu aku melakukan hal berbeda. Tapi semakin kamu memikirkan, semakin kamu terjebak dalam penyesalan yang tidak membawa kemana-mana. Tanpa sadar, kamu menjadi terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu menuntut dirimu untuk selalu benar, selalu kuat, selalu mampu, tanpa memberi ruang untuk menjadi manusia biasa. Dan disitulah kamu mulai lelah. Bukan hanya karena keadaan,
tapi karena cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Tanpa kamu sadari, kamu mulai menarik diri dari banyak hal. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak punya cukup energi untuk terus terlibat. Ajakan berkumpul mulai sering kamu tolak, pesan-pesan dibiarkan lebih lama sebelum dibalas, dan percakapan terasa semakin singkat. Kamu memilih diam, memilih sendiri. Karena itu terasa lebih ringan. Tidak perlu menjelaskan apa yang kamu rasakan, tidak perlu berpura-pura tersenyum, tidak perlu menjaga ekspresi agar terlihat baik-baik saja. Awalnya itu terasa seperti bentuk perlindungan. Kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri. Tapi semakin lama, jarak itu semakin lebar. Kamu mulai terbiasa sendiri, bukan karena ingin, tapi karena sudah terbiasa. Di sisi lain, ada perasaan rindu untuk terhubung, untuk kembali merasa dekat dengan orang lain. Namun setiap kali kesempatan itu datang, kamu ragu, takut tidak dimengerti, takut harus menjelaskan semuanya. Dan akhirnya, kamu tetap diam, menutup diri perlahan, tanpa benar-benar sadar bahwa kamu semakin jauh dari dunia di sekitarmu. Ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menangis, tapi air mata itu tidak pernah benar-benar jatuh. Bukan karena kamu tidak sedih, tapi karena kamu sudah terlalu terbiasa menahannya. Kamu duduk diam, merasakan sesak di dada yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tertahan begitu saja. Seolah hatimu penuh, tapi tidak tahu bagaimana cara mengosongkannya. Kamu berpikir, untuk apa menangis? Kamu mencoba kuat, mencoba mengalihkan perasaan itu, berharap semuanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi semakin kamu menahan, semakin berat rasanya di dalam. Menangis terasa seperti hal yang sederhana, tapi bagimu itu menjadi sesuatu yang sulit, karena kamu sudah terlalu lama menutup rapat semua yang kamu rasakan. Dan disitulah kamu mulai menyadari, bahwa bukan karena kamu tidak punya air mata, tapi karena kamu sudah terlalu sering memaksa dirimu untuk tidak merasakannya. Di balik semua yang kamu jalani, ada satu suara kecil yang mulai sering muncul. Pelan, tapi jelas. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tapi terus berulang, seolah ingin kamu dengar. Aku lelah. Awalnya kamu mengabaikannya. Kamu pikir itu hanya perasaan sesaat yang akan hilang jika kamu terus bergerak. Kamu tetap menjalani hari, tetap memaksakan diri untuk kuat, tetap mencoba terlihat baik-baik saja. Namun semakin lama, suara itu semakin terasa. Bukan lagi sekadar bisikan, tapi menjadi perasaan yang menetap. Setiap kali kamu berhenti sejenak, kamu merasakannya. Berat yang sama, lelah yang sama, kosong yang sama. Kamu mulai menyadari bahwa ini bukan lagi tentang hari yang buruk atau suasana hati yang berubah-ubah. Ini tentang hatimu yang sudah terlalu lama bekerja tanpa istirahat. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu mulai mengerti bahwa yang kamu butuhkan bukan untuk terus maju tanpa henti, tapi untuk berhenti sejenak. Dan benar-benar memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk beristirahat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu benar-benar berhenti. Bukan berhenti dari hidup, tapi berhenti dari kebiasaan terus memaksakan diri. Kamu duduk diam, menarik napas perlahan, tanpa mencoba mengalihkan apapun. Awalnya terasa canggung, kamu tidak terbiasa dengan keheningan tanpa distraksi. Biasanya kamu selalu mencari sesuatu untuk mengisi waktu, ponsel, musik, atau kesibukan kecil lainnya. Tapi kali ini, kamu memilih untuk tetap diam. Di dalam keheningan itu, kamu mulai merasakan banyak hal yang selama ini kamu abaikan. Ada lelah yang nyata, ada sedih yang tertahan, ada kosong yang selama ini kamu tutupi. Semua itu muncul tanpa kamu minta. Mungkin rasanya tidak nyaman, bahkan sedikit menakutkan. Tapi disitulah kamu mulai belajar satu hal penting, bahwa tidak semua perasaan harus dihindari. Kadang, yang kamu butuhkan hanyalah berhenti sejenak
untuk benar-benar merasakan, agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Setelah kamu berani berhenti sejenak, perlahan kamu mulai belajar sesuatu yang selama ini jarang kamu lakukan. Mendengarkan dirimu sendiri. Bukan sekedar mengikuti rutinitas atau memenuhi tuntutan orang lain, tapi benar-benar memperhatikan apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu mulai bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang aku butuhkan? Pertanyaan sederhana itu terasa asing, karena selama ini kamu lebih sering memikirkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhanmu sendiri. Di keheningan itu, kamu mulai mengenali perasaan yang selama ini kamu abaikan. Ada lelah yang ingin diakui, ada sedih yang ingin dirasakan, ada kecewa yang selama ini kamu tahan. Kamu tidak lagi langsung menolaknya, tapi mencoba menerimanya perlahan. Mungkin belum ada jawaban yang jelas, tapi setidaknya kamu sudah mulai memberi ruang untuk dirimu sendiri. Dan dari situlah kamu sadar bahwa memahami diri sendiri bukan sesuatu yang instan, tapi sebuah proses yang perlu kamu jalani dengan sabar. Perlahan, setelah kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri, ada satu pemahaman baru yang muncul, bahwa kamu tidak harus selalu sempurna. Selama ini, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu ingin selalu kuat, selalu benar, selalu mampu menghadapi semuanya tanpa celah. Namun kenyataannya, kamu hanyalah manusia. Kamu bisa lelah, bisa salah, bisa merasa rapuh. Dan itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan atau sesali. Kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai harapan. Ada rencana yang gagal, ada harapan yang tidak tercapai, dan ada perasaan yang tidak selalu bisa kamu kendalikan. Tapi semua itu adalah bagian dari perjalananmu. Menerima bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa kamu tidak harus memaksakan diri menjadi sempurna untuk merasa cukup. Dan di titik itu, kamu mulai merasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Setelah belajar menerima ketidaksempurnaan, kamu mulai memahami satu hal penting. Kamu butuh ruang untuk pulih. Bukan ruang untuk melarikan diri, tapi ruang untuk benar-benar berhenti sejenak dari segala tekanan yang selama ini kamu pikul. Kamu mulai memberi izin pada dirimu sendiri untuk tidak selalu produktif, tidak selalu kuat, dan tidak selalu terlihat baik-baik saja. Kamu belajar bahwa istirahat bukanlah kemunduran, tapi bagian dari proses untuk kembali pulih. Pelan-pelan, kamu mulai mengurangi beban yang tidak perlu kamu tanggung sendirian. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk selalu menjawab semua hal dengan cepat, atau selalu hadir untuk semua orang tanpa memikirkan dirimu sendiri. Di ruang yang kamu ciptakan itu, kamu mulai merasakan sedikit ketenangan. Tidak langsung sempurna, tapi cukup untuk membuatmu bernafas lebih lega. Dan dari situ kamu sadar bahwa untuk bisa benar-benar melanjutkan hidup, kamu harus terlebih dahulu memberi dirimu kesempatan untuk pulih dengan jujur. Setelah kamu mulai memberi ruang untuk pulih, kamu tidak langsung berubah besar. Tidak ada momen dramatis, tidak ada perasaan yang tiba-tiba sembuh. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang perlahan kamu ambil setiap hari. Bangun sedikit lebih tenang, menarik napas lebih dalam, memberi waktu untuk dirimu sendiri tanpa terburu-buru. Hal-hal sederhana yang mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya sangat berarti untuk hatimu. Kamu mulai memahami bahwa perubahan tidak harus besar untuk menjadi penting. Bahkan satu langkah kecil pun sudah cukup jika dilakukan dengan sadar. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap proses punya waktunya masing-masing. Kadang kamu maju, kadang kamu merasa diam di tempat. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak sepenuhnya berhenti. Dan di setiap langkah kecil itu, kamu perlahan belajar bahwa pemulihan bukan tentang kecepatan,
tapi tentang keberanian untuk terus mencoba meski pelan. Perlahan, di tengah langkah-langkah kecil yang terus kamu jalani, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan perubahan besar yang tiba-tiba, tapi sebuah kehadiran baru yang lembut. Dirimu sendiri yang mulai kembali terasa. Kamu mulai bisa tersenyum tanpa memaksakan. Mulai bisa merasakan hal-hal kecil yang dulu sempat hilang maknanya. Tidak semuanya langsung sempurna, tapi ada sedikit cahaya yang kembali muncul di dalam dirimu. Kamu menyadari bahwa kamu tidak benar-benar hilang, hanya sempat tertutup oleh rasa lelah, tekanan, dan semua hal yang kamu simpan terlalu lama. Dan sekarang, perlahan kamu mulai menemukan kembali potongan-potongan dirimu yang sempat tertinggal. Kamu belajar bahwa menjadi dirimu sendiri bukan tentang kembali seperti dulu, tapi tentang menerima versi dirimu yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih memahami luka yang pernah kamu lewati. Dan di titik ini, kamu tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai benar-benar hidup kembali dengan cara yang lebih lembut pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, kita semua pernah sampai di titik di mana hati terasa lelah tanpa kita sadari. Kita terlalu sibuk menjadi kuat, terlalu sering berpura-pura baik-baik saja, sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh istirahat dan dipahami. Tidak apa-apa jika kamu pernah merasa kosong, pernah merasa kehilangan arah, atau pernah merasa tidak seperti dirimu yang dulu. Yang penting bukan seberapa cepat kamu kembali pulih, tapi keberanianmu untuk mulai mendengarkan dirimu sendiri lagi. Pelan-pelan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, kamu akan menemukan kembali dirimu yang sempat tertinggal. Jangan keras pada dirimu sendiri, kamu sudah berjuang sejauh ini, bahkan di saat kamu merasa tidak mampu. Itu sudah cukup berarti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu, agar lebih banyak yang bisa ikut merasakan dan dikuatkan dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.